Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika pada buku tema 4. Silahkan kalian buka LKS kalian halaman 4. Nah, di sini adalah ruas garis pada bangun datar. Ruas garis itu adalah bagian garis yang memiliki dua ujung berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Selanjutnya, buka halaman 5. Nah, di sini ruas garis pada bangun datar itu disebut juga dengan sisi. Jadi ruas garis itu disebut juga dengan sisi. Contoh ruas garis misalnya pada sisi segitiga dan sisi persegi panjang. Nah, kita harus tahu dulu mana yang disebut ruas garis. Ini misalkan ada gambar kotak keset nih, sebuah keset kaki ya yang biasa ada di rumah itu berbentuk persegi panjang. Nah, pada bentuk persegi panjang ini mana yang disebut ruas garis? Nah, ruas garis, jika kita tarik gambarnya ke sebelah kanan, ruas garisnya adalah di sisi-sisi sebelah sini, atau sisi paling pinggir atau paling luar. Kita lihat ruas garisnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ternyata sisi atau ruas garisnya adalah 4. Paham ya? Ruas garis disebut juga dengan sisi. Nah, ruas garis tadi apa? Bagian garis yang memiliki dua ujung berbeda. Ujung sebelah sini dengan ujung sebelah sini, misalnya 1, 2 ini disebut ruas garis. Nah, jadi tadi keset yang berbentuk persegi panjang mempunyai berapa ruas garis? 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 ruas garis atau 4 sisi. Lalu pada gambar kedua di sini ada sebuah penggaris berbentuk segitiga. Nah, pada penggaris yang berbentuk segitiga ini kita hitung berapakah ruas garisnya atau sisinya. Kita ambil sampel gambarnya ke sebelah kanan. Nah, setelah itu lalu kita lihat ruas garisnya ada berapa? Ada 1, bagian terluarnya ya, 1, 2, 3. Jadi ruas garisnya ada 3. Paham ya? Ruas garis segitiga adalah 3. Memiliki 3 ruas garis. Lalu selanjutnya kalian buka halaman 12. Nah, halaman 12 ini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa? Kalian pasti tahu ini adalah gambar layang-layang. Nah, ini adalah sebuah potongan kertas yang berbentuk trapesium. Ingat-ingat, berbentuk trapesium. Nah, gambar layang-layang dan potongan kertas itu merupakan contoh bangun datar. Bangun datar juga mempunyai ruas. Masih ingatkah kamu apa itu ruas garis? Nah, diulang lagi nih. Ruas garis adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda dan mempunyai titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Nah, kita lihat ruas garis atau sisinya. Pada gambar layang-layang ini kita ambil bagian terluarnya saja, Kita ambil rangkanya, hanya bagian terluar, sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita amati kira-kira berapa sisi atau ruas garisnya? 1, 2, 3, 4. Ternyata ruas garis pada layang-layang mempunyai 4 ruas garis.
Nah, lalu sebelah sini potongan kertas yang berbentuk trapesium. Jika kita amati bentuknya seperti ini, kira-kira mempunyai berapa ruas garis? Mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 ruas garis. Paham ya? Nah, contohnya ada di halaman 13. Ini di sini ada, ayo berlatih. Mari kita lihat. Yang A, kira-kira berapa ruas garisnya? 1, 2, 3, 4. Ini bangun apa sih? Ini adalah bangun belah ketupat, mempunyai 4 ruas garis. Lalu yang bagian B di sini juga ada trapesium. Mempunyai berapa ruas garis? 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 ruas garis. Lalu yang C, ini adalah gambar apa? Gambar jajar genjang. Jajar genjang. Mempunyai berapa ruas garis? 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 ruas garis. Dan yang terakhir, ini adalah gambar layang-layang seperti yang contoh tadi. Mempunyai berapa ruas garis? 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4 ya, jadi sehingga semuanya mempunyai 4 ruas garis. Paham ya? Lalu selanjutnya kalian buka LKS halaman 16. Di sini menentukan sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Kita harus tahu dulu apa yang disebut sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, lalu kita langsung saja ke gambar nomor 1. Di sini ada gambar persegi. Nah, ini persegi ya, bukan persegi panjang, karena sisi-sisinya mempunyai panjang yang sama, sehingga disebutnya persegi. Kalau persegi panjang, sisi-sisinya tidak sama. Nah, ini disebutnya persegi. Nah, di sini titik sudut itu yang mana? Titik sudut itu yang ujung-ujungnya atau pojok-pojoknya nih. Ujung-ujungnya ada berapa titik sudut? Ada 1, 2, 3, 4. Sehingga titik sudutnya ada 4. Lalu sisi, mana sih yang disebut sisi? Tadi Ibu sudah jelaskan, sisi itu sama saja dengan ruas garis. Berapa sisinya? Bagian terluarnya 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4. Lalu sudut, bedakan sudut dengan titik sudut. Kalau titik sudut hanya di ujung pojoknya. Kalau sudut itu adalah gabungan antara dua garis. Gabungan antara dua garis itu akan menghasilkan sudut. Ini nih, sudut. Titik sudut. Kalau titik sudut ujung-ujungnya, kalau sudut adalah persatuan dua garis menghasilkan sudut. Ada berapa sudutnya? Ada 1, 2, 3, 4. Sehingga sudutnya ada berapa? Ada 4 juga, sama. Paham ya? Lalu kita amati gambar kedua. Di sini ada gambar segitiga. Kira-kira titik sudutnya ada berapa? Mari kita hitung titik sudut yang ujung-ujung nih. 1, 2, 3. Titik sudutnya ada 3. Lalu sisinya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sisinya juga ada 3. Lalu sudutnya gabungan antara atau pertemuan dua garis.
Di garis pertama, garis kedua, lalu bertemunya di sini, ini disebut sudut. 1, 2, 3. Sehingga sudutnya juga ada 3. Sehingga segitiga mempunyai 3 titik sudut, mempunyai 3 sisi, dan mempunyai 3 sudut. Paham ya? Lalu kita ke halaman 23. Di sini ada gambar bangun datar yang disebut dengan segi 6. Kenapa disebut segi 6? Karena sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6, sehingga disebutnya dengan segi 6. Nah, tadi Ibu sudah hitung sisinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Sudutnya ada berapa? Sudut itu yang pertemuan antara dua garis nih. Garis 1, garis 2, pertemuannya di sini. Ini namanya sudut. Sudutnya ada berapa? Ada 1. Lalu ini pertemuannya di sini 2. Lalu sebelah sini 3, 4, 5, 6. Sudutnya ada 6. Lalu titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? Kita hitung titik sudut yang ujung-ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada 6. Jadi segi 6 mempunyai 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Nah, sekian materi matematika tema 4 subtema 1. Silahkan kalian baca ulang apabila belum memahami. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.